Halo, perkenalkan nama saya Erika Zefania Goruganding dari Prodi Teknik Sipil S1 Angkatan 2020 Universitas Riau. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai kegagalan konstruksi dalam bidang jembatan. Dan saya akan mengangkat kasus rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Langsung saja kita masuk ke fakta jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan Kutai Kartanegara sendiri memiliki nama lain yaitu Jembatan Mahakam II. Kenapa dibilang Jembatan Mahakam II? Karena jembatan ini merupakan jembatan kedua yang ada di Kalimantan Timur setelah Jembatan Mahakam I yang ada di Samarinda. Dan Jembatan Kutai Kartanegara sendiri termasuk dalam jembatan gantung terpanjang yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya usianya hanya 10 tahun. Karena jembatan ini setelah 10 tahun dari mulai diresmikan, rubuh. Jembatan Kutai Kartanegara sendiri dibangun tahun 1995 sampai 2001 oleh PT Hutama Karya dan dengan panjang total 710 meter dan 270 meter ini panjangnya yang tidak ada penyangganya. Untuk desain jembatan Kutai Kartanegara sendiri ini mirip sekali dengan jembatan Golden Gate Bridge yang ada di San Francisco. Jadi ini ada keunikannya. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ada jembatan Kutai Kartanegara dan di sebelah kanan ada jembatan Golden Gate. Kita bisa melihat miripnya ya, ada dua penyangga dan tengahnya menggantung di atas sungai. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam pengertian kegagalan konstruksi. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bab 5 Pasal 31, kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang dapat disebabkan karena kegagalan pada proses pengadaan barang atau jasa, atau kegagalan dapat juga terjadi saat proses pelaksanaan konstruksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan saat proses pelaksanaan konstruksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Faktor penyebab kegagalan konstruksi sangat dimungkinkan terjadi pada industri konstruksi karena industri konstruksi sangat kompleks, banyak pihak yang terlibat dan prosesnya di alam terbuka. Selanjutnya kita masuk ke penanggung jawab kegagalan konstruksi. Tentunya setiap kegagalan konstruksi ada yang bertanggung jawab, dan kegagalan konstruksi dari segi tanggung jawab dapat dikenakan kepada institusi maupun perseorangan. Di sini saya ada merangkum ada 4 yang bertanggung jawab dalam suatu kegagalan konstruksi. Yang pertama yaitu perencana, yang kedua pengawas, yang ketiga kontraktor atau pembangun, dan yang keempat pengguna jasa. Jadi untuk perencana sendiri, sebuah konstruksi pasti direncanakan pada awalnya. Jika perencanaannya sudah gagal, pasti selanjutnya akan gagal. Jadi, jika kegagalan terjadi, tentu pihak yang perencana akan dituntut dan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya, pihak pengawas. Setelah pembangunan dilaksanakan, tentu harus ada seorang pengawas yang mengawasi bahwa sebuah konstruksi itu berjalan sesuai standarnya dan tidak menyalahi hukum-hukum dalam suatu konstruksi. Dan jika pengawasannya tidak baik, maka konstruksi tidak akan baik pula hasilnya. Jadi pengawas juga ikut bertanggung jawab dalam sebuah kegagalan konstruksi. Yang selanjutnya adalah kontraktor atau pembangun. Tentu saja kontraktor sangat bertanggung jawab ya. Karena kontraktorlah yang memilih bahan-bahan, materi, dan sumber daya manusia yang digunakan dalam proses pembangunan konstruksi. Jadi jika kontraktornya tidak baik atau sebuah kegagalan konstruksi gagal, tentu kontraktor harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Selanjutnya pengguna jasa.
Pengguna jasa juga terlibat dalam pertanggungjawaban sebuah kegagalan konstruksi, karena sebuah bangunan atau sebuah konstruksi atau jembatan dibangun pasti digunakan, dan penggunaan ini jika tidak baik penggunaannya terhadap suatu konstruksi, maka konstruksi itu akan tidak baik juga, cepat runtuh atau gagal. Jadi pengguna jasa juga masuk dalam orang atau institusi yang mempertanggungjawabkan sebuah kegagalan konstruksi. Selanjutnya, penyebab kegagalan konstruksi. Ada 6 aspek yang mempengaruhi kegagalan konstruksi. Yang pertama adalah kesalahan dalam perencanaan. Kesalahan perencanaan atau perencanaan merupakan faktor yang sangat penting dan vital, di mana sangat berpengaruh terhadap desain konstruksi yang akan dilaksanakan di lapangan. Jika dalam aspek perencanaan dan perancangan, pihak konsultan salah memperhitungkan atau menganalisis, maka konsekuensi dan dampak yang dapat ditimbulkan ke depan akan signifikan berpengaruh terhadap kegagalan fisik bangunan. Seperti kesempurnaan konstruksi dalam desain, seperti desain arsitektur yang kemudian pada perhitungan struktur tidak direncanakan dengan baik dan benar, sehingga tidak sesuai dengan acuan yang berlaku dan menyebabkan kegagalan konstruksi. Struktur menjadi tidak tepat untuk maksud yang diusulkan. Tidak hanya perencanaan dalam hal desain yang diperlukan, tetapi juga perencanaan dalam anggaran, perencanaan mutu, perencanaan waktu pelaksanaan, perencanaan manfaat atau benefit, perencanaan fungsi, dan perencanaan yang mendukung terhadap produk konstruksi yang akan dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, aspek perawatan atau maintenance. Perawatan jembatan diperlukan dalam sistem manajemen perawatan suatu konstruksi. Biasanya seorang pengawas owner yang ditugasi untuk mengecek kondisi jembatan akan konsultasi pengawas yang ditunjuk oleh owner. Jika tingkat frekuensi perawatan tidak dilakukan secara rutin dan berkala, maka dapat juga berpotensi terhadap meningkatnya risiko kegagalan jembatan. Dan juga perawatan secara berkala perlu dilakukan untuk tetap mengantisipasi kerusakan atau perubahan berkala yang terjadi pada konstruksi. Misalnya retak karena beban yang diterima jembatan meningkat atau karena umur material dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya bagian perawatan masih sering diabaikan. Padahal perawatan tidak kalah penting bila dibandingkan dengan desain awal. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek umur atau daya layan jembatan. Umur jembatan juga berperan dan berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi jembatan, di mana jika umur suatu konstruksi melebihi dari umur yang direncanakan, maka dapat berpotensi menyebabkan kegagalan struktur. Hal ini diakibatkan karena tingkat kekuatan jembatan mengalami penurunan selama umurnya serta kelelahan yang menyebabkan daya layan berkurang. Untuk jembatan sendiri, biasanya dibuat umurnya sekitar 30-50 tahun daya layan jembatan. Yang keempat, kesalahan dalam pelaksanaan. Setelah dilakukan proses perencanaan konstruksi, maka selanjutnya akan dilakukan tindakan pelaksanaan, di mana tindakan pelaksanaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi suatu jembatan yang lebih berorientasi kepada pihak pelaksana proyek. Kegagalan konstruksi dapat terjadi jika pekerjaan tenaga kerja tidak terampil pada pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, setiap pelaksana proyek atau kontraktor harus sadar akan alasannya terjadinya kegagalan konstruktur dan mempersiapkan tindakan untuk melakukan pencegahan tersebut agar kegagalan struktur tidak terjadi. Hal-hal yang salah dari segi metode pelaksanaan adalah kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi dalam perencanaan dan kontrak, penggunaan peralatan yang tidak efektif, penggunaan tenaga kerja yang kurang ahli dan tidak berpengalaman, kurangnya pengawasan dan manajemen proyek yang kurang baik. Jika hal-hal tersebut diperhatikan, maka tingkat terjadinya kegagalan konstruksi dari aspek pelaksanaan dapat terminimalisir. Selanjutnya yang kelima adalah kesalahan dalam proses studi kelayakan. Kesalahan dalam tahapan studi kelayakan memberikan dampak yang cukup meluas ke beberapa aspek, tidak hanya yang bersifat fisik, tetapi non-fisik juga. Dalam proses pembuatan dan analisis studi kelayakan,
Tentunya perlu memperhatikan aspek-aspek secara menyeluruh atau komprehensif yang akan diproyeksikan. Ke depan baik tahap pelaksanaan atau konstruksi maupun pasca konstruksi di mana berdampak langsung terhadap daerah di sekitarnya, baik dari segi pemanfaatan, perawatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan peraturan yang berlaku. Jadi, pada tahap ini jika tidak dilakukan dengan cermat, khususnya bagi proyek yang berskala besar, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam tahapan ke depannya, yang tentunya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan suatu konstruksi. Yang terakhir atau yang keenam adalah kesalahan dalam penggunaan bangunan. Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana, di luar dari peruntukan rencana, yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan, dapat membuat kegagalan struktur dalam suatu jembatan. Penggunaan bangunan yang sudah habis umur rencananya juga dapat menyebabkan kegagalan struktur jembatan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis runtuhnya jembatan Kukar. Karena presentasi saya ini mengenai studi kasus, jadi kita harus tahu ya, kita analisis bagaimana sih sebenarnya runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Kok bisa masih 10 tahun dah runtuh? Padahal biasanya usia normal jembatan 30-50 tahun. Jadi yuk kita simak langsung. Yang pertama, jembatan Kukar itu mengalami keruntuhan total pada 26 November 2011 saat dilakukan proses pemeliharaan. Penyebab utamanya adalah adanya kesalahan saat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Sesuai yang kita tadi, yaitu penyebab kegagalan konstruksi. Tentu sebuah kegagalan konstruksi akan gagal jika perencanaannya, pelaksanaannya, dan pemeliharaannya tidak baik dilakukan. Kemudian sebelum jembatan runtuh, ternyata telah terjadi keretakan pada jembatan Kukar atau Kutai Kartanegara, seperti perkaratan dan kerusakan di beberapa bagian konstruksi jembatan. Sehingga runtuhnya jembatan ini merupakan kumulatif dari beberapa faktor yang terjadi. Jadi ternyata sebelum rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara memang sudah ada kerusakan seperti keretakan, perkaratan, dan lain-lainnya. Jadi ini malah mendukung jembatan ini runtuh secara cepat. Dan menurut Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan mengatakan material yang digunakan adalah FGD 60 besi tuang red yang memiliki ketahanan impak rendah. Selain itu, terjadi juga proses pelaksanaan yang lalai, menyebabkan kontraktor jembatan tidak melaksanakan uji geser, uji fatik, dan uji impak sebagaimana mestinya. Juga tidak ada pula data proses monitoring saat pembangunan awal. Sekarang kita bisa melihat jembatan Kutai Kartanegara sebelum rubuh dan setelah rubuh. Yang sebelah kiri itu sebelum rubuh, di mana strukturnya masih lengkap, dan di sebelah kanan ada yang sudah rubuh, tinggal tiang penyangga dan kabel utamanya. Jadi dalam kasus ini kabel vertikal terputus dari kabel utama. Dalam artian dugaan sementara bahwa kegagalan konstruksi jembatan Kutai Kartanegara ada pada klem kabel hangernya yang tidak lagi sanggup menahan perubahan beban. Adapun mengapa tidak sanggup menahan beban, karena kita tahu tadi runtuhnya itu pada saat terjadinya perawatan, di mana jika ada perawatan tentu ada tempat yang ditutup jalannya. Jadi karena jalan sempit ada penumpukan kendaraan yang menyebabkan beban dari jembatan ini menambah sehingga jembatan tidak tahan. Apalagi kita tahu sebelum runtuh ini juga ada keretakan dan perkaratan di beberapa bagian. Jadi karena diperkirakan karena kabel vertikal ini yang terputus, jadi rubuhlah jembatan ini di bagian tengahnya, tetapi kabel utamanya tidak. Kemudian, kemungkinan utama runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada saat perawatan, penutupan salah satu sisi jalan yang mengakibatkan beban berat sebelah dan ditambah beban angin. Kondisi baut kabel dan kualitasnya mempengaruhi ambruknya jembatan Kutai Kartanegara. Karena saat jembatan kelebihan beban pada salah satu sisi, baut lepas dari tengah turun ke samping sehingga kabel vertikal tadi tertarik dan kemudian terputus.
Ambruknya salah satu bagian jembatan yang mengakibatkan pilon condong ke bagian yang belum ambruk dan sisi sebelah jembatan yang belum ambruk harus menahan beban sendiri. Akibatnya sisi ini pun juga ambruk. Jadi dua-duanya ambruk. Kita bisa melihat bagaimana parahnya runtuh jembatan Kutai Kartanegara ini. Padahal usianya masih 10 tahun ya, sangat. Tentu ada orang yang mobil yang pasti masuk ke dalam Sungai Mahakam ini. Sangat miris dilihat untuk sejarah konstruksi di Indonesia. Selanjutnya, kalau ada bencana atau runtuh jembatan, tentu ada dampak yang diberikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sini saya ada mengambil 6 bidang yang berdampak dalam runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, yaitu ada dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang perdagangan, dalam bidang pariwisata, dalam bidang pertambangan, dan dalam bidang lingkungan. Yang pertama, dampak di bidang pendidikan. Sejak dioperasikan kurang lebih 10 tahun, jembatan Kutai Kartanegara dipergunakan oleh siswa, guru, dan tenaga pendidikan, baik yang berdomisili di Tenggarong maupun di sekitarnya. Selain itu, terdapat pula sejumlah mahasiswa dari Tenggarong sebelah yang kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, maupun sebaliknya warga Tenggarong yang kuliah di Samarinda. Waktu tempuh menuju kampus menjadi relatif singkat melalui jembatan Kutai Kartanegara, hanya sekitar 20-30 menit. Jadi karena runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara sendiri, tentu ini akan mengakibatkan pergerakan oleh siswa, guru, tenaga pendidikan, dan mahasiswi atau mahasiswa akan terganggu karena seharusnya mereka cepat sampai menggunakan jembatan sekitar 20-30 menit, jadi harus menggunakan feri atau perahu atau sampan yang ada di sana. Dan ini tentu mengganggu mobilitas waktu mereka menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Selanjutnya, dampak dalam layanan kesehatan. Jembatan Kutai Kartanegara sebelum runtuh juga dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam layanan kesehatan. Rumah sakit umum di tingkat kabupaten yaitu AM Parikesit terletak di Kota Tenggarong. Rumah sakit umum ini memang lebih kecil dibandingkan dengan Rumah Sakit Umum Samarinda, tetapi memiliki peralatan kedokteran, dokter umum dan spesialis, serta tenaga medis yang cukup memadai. Warga Tenggarong seberang yang bertempat tinggal tak jauh dari Sungai Mahakam lebih memilih Rumah Sakit Umum AM Parikesit untuk memperoleh layanan kesehatan. Jadi karena runtuhnya ini tentu mereka tidak bisa lagi pergi ke Rumah Sakit Umum di AM Parikesit, maupun mereka sana akan membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, dampak terhadap kegiatan perdagangan. Jembatan Kutai Kartanegara selama ini juga fasilitasi masyarakat di Kutai Kartanegara dalam menjalankan kegiatan di sektor perdagangan. Ketergantungan masyarakat di Tenggarong maupun Tenggarong seberang melewati jembatan Kutai Kartanegara cukup tinggi sebelum jembatan Kutai Kartanegara runtuh, sehingga pergerakan masyarakat di sektor perdagangan berubah setelah jembatan Kutai Kartanegara runtuh. Perubahan paling menyolok terjadi pada masyarakat di Tenggarong, karena sebagian mereka setiap hari melewati jembatan Kutai Kartanegara. Masyarakat yang berdagang harus memilih rute memutar yang lebih jauh dan biaya yang mereka gunakan tentu lebih besar daripada mereka kalau menggunakan jembatan Kutai Kartanegara. Selanjutnya yang keempat, dampak terhadap kegiatan pertambangan. Sebelum jembatan Kutai Kartanegara runtuh, setiap hari kapal-kapal ponton atau pongkang mengangkut batu bara berlalu lalang di bawah jembatan tersebut dari lokasi penambangan menuju ke hilir, tempat bersandarnya kapal besar yang akan mengangkut batu bara keluar Kalimantan. Setelah jembatan Kutai Kartanegara runtuh, aktivitas tersebut menjadi sangat terganggu. Kapal-kapal ponton yang memuat batu bara tidak bisa melewati bekas jembatan karena masih banyak reruntuhan dan kendaraan seperti motor dan mobil yang belum dapat dievakuasi. Jadi ini sangat mengganggu kegiatan kapal ponton ini mengangkut barang. Yang kelima, dampak di bidang pariwisata. Keberadaan jembatan Kutai Kartanegara bukan hanya berfungsi memfasilitasi mobilitas berbagai kegiatan, tetapi jembatan tersebut juga sebagai objek wisata. Kita tahu ya tadi keunikan jembatan ini, jembatan Kutai Kartanegara sangat mirip desainnya dengan jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk singgah ke jembatan Kutai Kartanegara. Dan ini banyak menarik
turis asing atau masyarakat di luar Kalimantan untuk datang ke wilayah mereka dan menikmati ikon jembatan Kutai Kartanegara. Tapi karena sudah runtuh, sudah berkurang pariwisata yang datang ke sana. Yang keenam yaitu dampak dalam bidang lingkungan. Karena jembatan Kutai Kartanegara sudah runtuh, tentu akan banyak muncul dermaga kecil yang menyediakan feri atau sampan atau perahu agar bisa menyeberangi Sungai Mahakam. Adanya timbul dermaga-dermaga ini sendiri dapat berdampak masalah lingkungan seperti sanitasi dan pemukiman yang tidak layak huni. Tidak tertutup kemungkinan pula di kemudian hari muncul tempat hiburan malam yang dapat menimbulkan masalah sosial. Karena jembatan Kutai Negara sudah runtuh, tentu harus ada solusi dari runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini. Yang pertama yaitu menyeimbangkan volume kendaraan. Karena runtuhnya jembatan ini dalam proses perawatan, sebaiknya dalam proses perawatan jembatan, volume kendaraan dibatasi dari titik awal jembatan dan menutup semua jalur yang sedang dilakukan perawatan, mulai dari tepi awal jembatan sampai tepi akhir jembatan. Hal ini memungkinkan kendaraan melintasi satu jalur yang terdiri dari dua jalur yang belum dilakukan perawatan. Gunakan lajur kiri sebagai pengganti jalur kiri dan lajur kanan pengganti jalur kanan. Dengan hal ini, keseimbangan beban kendaraan akan tercapai. Kemudian, diadakan pembatasan volume kendaraan, terutama pada saat diadakan perawatan. Pada saat perawatan, maka pada penutupan jalur yang mengakibatkan kemacetan pada kendaraan. Kemacetan kendaraan ini dapat berakibat runtuhnya tadi jembatan ini karena kelebihan beban. Kemudian, buruk jika ditambah beban angin, serta beban kendaraan berat pekerja perawatan jembatan. Dalam perawatan jembatan perlu juga memperhatikan kondisi kabel, baut, dan pondasi tiang penyangga. Artinya, perawatan tidak hanya jalan atau kondisi bautnya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan kondisi yang mendasar dari jembatan seperti pondasi, baut, dan kabel yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan pengujian mutu dengan benar. Tentu melakukan pengujian mutu dengan benar ini sangat penting. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan penting, maka kita tidak tahu bagaimana struktur itu tadi, apakah memang layak atau memenuhi standar. Jika sudah memenuhi standar, tentu tidak akan secepat itu rubuh. Tetapi jika pengujian mutunya tidak dilakukan dengan benar, maka bisa saja tadi itu struktur jembatannya itu tidak bagus, sehingga kegagalan struktur itu sangat mudah terjadi. Jadi melakukan pengujian mutu ini sangat penting dilaksanakan atau dilakukan agar sebuah konstruksi tidak mudah mengalami kegagalan struktur. Nah, dari semua materi tadi, maka dapat kita simpulkan terdapat 4 beban yang harus diperhitungkan dalam konstruksi. Yang pertama yaitu beban mati atau dead load, yang kedua beban hidup atau live load, yang ketiga beban angin atau wind load, yang keempat gempa atau seismic load. Kemudian penyebab kegagalan konstruksi. Yang pertama itu akibat adanya pengaruh maintenance. Saat insiden terjadi, sedang ada perawatan yang berlangsung di jembatan ini. Kemudian adanya peningkatan beban hidup yang bisa menjadikan terjadinya kelebihan beban atau overload yang mengakibatkan kabel vertikal dari kabel utama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini mengenai studi kasus kegagalan konstruksi jembatan Kutai Kartanegara. Terima kasih sudah menonton.